Baik, selamat berjumpa kembali. Pada kesempatan kali ini kita akan bicara soal hubungan antara teologi dan katekese. Kenapa ini perlu dijelaskan? Karena kita perlu memang melihat kenapa Anda semua, kita semua, para calon guru agama, para katekis itu harus belajar teologi. Lalu sebetulnya katekese itu apa dan di mana, kan begitu? Dalam konteks hubungan dengan teologi. Ya, teman-teman harus ingat ya bahwa teologi adalah usaha untuk mendalami iman. Dengan apa? Dengan buka hati bagi sabda Tuhan yang direnungkannya. Dan dalam cahaya iman itu mencoba merumuskan, mengolah pengalamannya secara sistematis dan ilmiah. Jadi pendek kata kita boleh mengatakan bahwa teologi adalah refleksi iman secara ilmiah dan rasional. Tentu sebagaimana sudah kita pelajari di depan, ada banyak metode. Ada yang spekulatif, ada yang positif. Nah, sekarang yang lebih kita pakai adalah teologi yang bersifat positif. Nah, teologi itu selalu berdimensi vertikal dan horizontal. Maksudnya apa itu? Kalau saya berteologi, kalau kita berteologi itu selalu mengandaikan yang namanya komunio. Maka teologi harus berlangsung sebagai komunikasi iman. Berkat persekutuan gereja dengan awal mulanya, yaitu para rasul. Kesaksian mereka menjadi awal, menjadi dasar dari tradisi. Nah, dalam mencoba merefleksi itulah sabda Allah coba ditangkap, dipahami. Sebagaimana dalam gereja purba, lalu digali maknanya sepanjang sejarah gereja. Lalu dicari kira-kira pesannya apa ya amanat itu untuk zaman sekarang. Maka refleksi atau komunikasi ini yang terjadi antara warga dan jemaat dalam gereja memampukan orang untuk menghayati imannya dalam situasi yang hidupnya sendiri, yaitu horizontal. Maka sekali lagi, teologi itu vertikal, aku dan Allah, tapi juga secara horizontal. Maka kalau kita berteologi, teologi kita harus kontekstual. Apa? Lihat tanda-tanda zaman yang ada. Tanda-tanda zaman diselidiki, ditafsir dengan seksama dalam iman. Karena Roh Kudus itu bukan sesuatu yang turun hanya untuk satu orang, bukan. Tapi Roh Kudus adalah selalu turun untuk setiap orang. Jadi bukan hanya saya yang mendapat, tapi semua orang harus mendapat. Ini, maka sampai hari ini kita harus meyakini bahwa teologi itu harus bersifat kontekstual, sesuai dengan kondisi real. Tapi juga teologi harus bersifat pastoral, berdimensi pastoral. Maksudnya apa? Artinya berpangkal dari situasi konkret, lalu coba dirumuskan persoalan secara pastoral. Maka kalau kita berteologi, orang mencoba mencari bentuk sapaan Allah, penyelamat untuk masyarakat dewasa ini. Lalu berikutnya, apakah amanat itu kalau dibahasakan, dijelaskan dalam situasi yang real saat ini? Jadi teologi yang tidak bersifat pastoral menjadi tidak bermakna, hanya menjadi sebuah rumusan kosong saja yang tanpa arti. Karena teologi pada dasarnya juga harus sangat pastoral. Maka secara sederhana sekali kita harus melihat alurnya. Jadi aku
Kalau aku berteologi itu terjadi relasi antara aku dengan Allah. Dan bagiannya aku dengan sama di zaman ini. Ini skemanya. Nah, sekarang mari kita lihat apa sih bedanya katekese dan teologi itu? Apa samanya, apa bedanya? Yang pertama, teologi menyelam misteri, jelas. Katekese juga menyelam misteri. Apa itu? Allah. Yang kedua, teologi bersifat berlangsung dalam komunion, artinya dibuat dalam kebersamaan, kesadarannya. Ada persekutuan iman. Maka teologi dipandang sebagai komunikasi iman dengan gereja sejak semula hingga sekarang. Tetapi pada sisi lain, katekese lebih bicara soal aktualisasi atau persekutuan iman. Maka ini bisa berupa komunikasi iman dengan maksud membina penghayatan iman sesama. Jadi katekese adalah aktualisasi, konkretisasi dari persekutuan iman itu. Berupa apa? Komunikasi iman yang dibangun terus-menerus. Sebagai sebuah pastoral, teologi secara pastoral mempertimbangkan situasi konkret masyarakat. Jadi tidak serta-merta dilihat, tapi dilihat, pertimbangkan. Oh, ini situasinya begini, latar belakangnya apa. Nah, bisa begitu. Nah, kalau di katekese berdasarkan situasi konkret masyarakat, berusaha mencari amanat khas pada sabda yang diwartakannya. Dicari. Kekhususannya apa? Maka katekese itu lebih bersifat praktis, tetapi teologi bersifat teologis. Kalau teologi mencoba merefleksikan imanku terhadap gereja, teologi merefleksikan imanku dalam rangka pengalaman iman gereja sepanjang sejarah, serta kehidupan konkret dewasa ini. Jadi teologi itu mau apa? Membuat refleksi iman. Kalau teologi, dia ingin membantu sesama dalam proses bangkit serta berkembangnya penghayatan imannya dalam kenyataan konkret yang sehari-hari. Jadi sebenarnya begini, kalau teologi itu membuat rumus iman, kalau katekese dia menjelaskan iman dalam bahasa yang sederhana. Saya rasa menarik untuk melihat diagram ini ya. Mari kita lihat blok yang biru, panah-panah biru. Tradisi, sabda Allah, rumus iman, magisterium itu semua tradisi sabda Allah dengan hidup sehari-hari dan juga nanti magisterium. Itu kalau diramu menjadi teologi. Nah, produk dari teologi adalah rumus iman. Maka para teolog itu pekerjaannya melihat pengalaman, merefleksikan, membuat rumusan iman. Nah, produk dari teologi adalah rumus iman. Nah, rumus iman ini kemudian ditangkap oleh katekese. Tentu dengan melihat sabda Allah, melihat tradisi, magisterium sebagainya. Sehingga rumus iman tadi masuk dalam hidup sehari-hari. Ya. Jadi teologi dan katekese yang membutuhkan, karena teologi menghasilkan rumus iman yang nanti akan dipakai oleh katekese untuk menerangkan, mendidik umat dalam langkah laku hidup sehari-hari. Maka katekese butuh teologi. Karena apa? Katekese harus menyelami situasi umat beriman umat
menangkap kebutuhan objektif mereka. Nah, penangkapan objektif tentang situasi hidup umat itu hanya bisa dibuat dalam apa? Refleksi iman. Apa itu teologi? Maka katekese butuh teologi yang harus menyoroti masalah serta tanggapan kita terhadap iman dari keseluruhan misteri penyelamatan. Tetapi di sisi lain, teologi juga butuh katekese. Karena apa? Teologi harus berdimensi kenyataan hidup umat Allah beserta perutusannya. Jadi teologi itu bukan rumusan kosong yang tidak ada artinya. Teologi hendaknya membantu menilai situasi gereja, ikut mengarahkan perkembangannya dalam menjalankan misionya di tengah masyarakat. Artinya, sebuah refleksi teologi itu kalau mau menjadi bagus harus diwujud nyatakan, dikonkretkan dalam hidup konkret. Komunitasasi adalah tugas dari yang namanya katekese. Jadi katekese akan membantu teologi untuk membumikan refleksi teologi. Ya, nah sekarang kira-kira secara kurang lebih singkat saya akan mencoba menjelaskan bagaimana katekese dalam hidup gereja ini di Indonesia. Nah, di sejarah perjanjian baru, katekese berarti memberi pelajaran lisan. Roma, Kisah Para Rasul, Lukas. Ada beberapa kata penting, ada hodos, didake, paradosis. Di Ibrani 6:1 dibedakan antara pengajaran dasariah dan untuk yang sudah maju. Lukas memakai kata kerigma, yaitu pewartaan kabar gembira bagi orang-orang kafir. Abad kedua ketiga muncul istilah katekisain di politis, menggunakan kata katekesis yang berarti pengajaran bagi katekumen. Ini muncul istilah katekesis baru muncul abad 23. Nah, abad 8 sampai 9 istilah katekese hilang karena digantikan dengan institusi katekumenat. Ya, kita akan bicara tentang sejarah katekese. Pada abad pertengahan muncul istilah katekismus, katekisare, katekisatus. Apa itu? Pemberian pengajaran elementer untuk orang tua atau wali baptis pada anak-anak yang telah dibaptis. 1529 Luther mengeluarkan katekismus. Petrus Canisius, Bellarminus juga punya katekismus. Nah, pada masa itu yang namanya katekese dipikirkan sebagai membaca katekismus lalu menghafal katekismus. Nah, hanya saja pada periode akhir ini orang tidak lagi katekese tidak lagi dibuat dengan cara menghafal katekismus, tapi supaya iman dibina, supaya sungguh berarti dan dihayati dan mempraktikkan iman dalam kenyataan hidup sehari-hari. Jadi kalau dulu katekesenya model power bank. Jadi orang nyimpan gitu, nanti kalau ditanya bisa jawab. Tapi sekarang katekese diarahkan lebih pada sebuah usaha pembinaan iman. Nah, dewasa ini kalau kita ngomong katekese pasti akan menekankan akal budi manusia. Karena katekese dipahami sebagai penyampaian perbendaharaan iman. Jadi penyampaian.
Tentu ini semua dipengaruhi oleh Konsil Vatikan pertama dan teologi sudahnya, bahwa kebenaran iman harus diajarkan dan dididikkan secara objektif. Yang kedua, katekese menekankan sisi metanoia atau pertobatan. Maka ada unsur kontinuitas dari apa? Dari sebelum baptis, lalu baptis, nah, terkait dengan kontinuitas mulai dari persiapan baptis, ini penting karena tanpa kontinuitas anak-anak akan terbengkalai dalam hal iman. Maka ini penting sekali. Dalam hal ini masa sebelum pertobatan disebut prakatekese. Nah, kalau katekese orang dipertobatkan sehingga siap untuk dibaptis. Sekarang ini juga katekese dipahami sebagai pemaknaan yang saling menjelaskan. Secara sempit memang ya orang paham katekese apa pengajaran. Tetapi di sisi yang lain orang juga paham katekese adalah evangelisasi. Nah, yang kedua, katekese juga ini dipandang sebagai komunikasi iman. Apa artinya? Katekese sebagai sebuah usaha untuk mencari bersama dengan umat beriman bagaimana iman selaku tanggapan terhadap Allah dapat diwujud nyatakan dalam situasi konkret mereka. Nah, dewasa ini orang memahami katekese mengenangkan misteri penebusan. Sabda Allah adalah misteri Allah penyelamat yang memuncak dalam misteri penebusan Yesus Kristus. Ini. Jadi sabda Allah itu misteri penyelamat, puncaknya apa? Penebusan Kristus. Maka katekese berinterese bukan untuk menghafal lagi, tapi bagaimana penebusan yaitu terjadi bagi manusia. Sabda Allah itu menjadi pola bagi katekese. Artinya apa? Pewahyuan Allah berkat refleksi dan pengalaman iman pewarta dijelaskan dan diwartakan sebagai pembawa orang pada kesadaran akan kehadiran firman kehidupan. Nah, katekese perlu membantu orang punya pengalaman iman dan membantu sehingga orang mendapatkan pemahaman iman yang sungguh. Nah, katekese juga dipahami sebagai aktualisasi panggilan akan keselamatan. Karena apa? Karena dengan katekese orang diajak untuk bertobat, sehingga dia mampu memberikan jawaban atas Allah yang memanggilnya, Allah yang mengundangnya. Maka sabda Allah itu harus masuk meresapi hati manusia, memberi pengertian baru, merombak secara mendalam, menanam padanya sikap baru, membuatnya hidup sebagaimana harusnya demikian ajaran Allah dalam persatuan para iman, yaitu gereja sendiri. Nah, sebentar.
Ya. Jadi katekese itu selalu adalah usaha membuat orang menjadi hidup lebih baik, membuat orang mengalami yang namanya metanoia, membuat orang mengalami yang namanya kepenuhan hidup Kristiani, berhadapan dengan misteri Allah itu. Nah, ada bahaya yang harus kita cermati dalam katekese. Apa itu? Bahaya imanentisme dan transendentisme. Apa itu? Imanentisme adalah ketika situasi Injil dikeduakan. Alasannya apa? Adaptasi. Transendentisme, bahaya di mana melulu dimutlakan isi pewahyuan sehingga tidak peduli dengan situasi manusia. Nah, maka katekese perlu menjadi gelanggang perjumpaan, dialog keselamatan antara pewahyuan Allah dan manusia. Nah, katekese berusaha bagaimana caranya supaya sabda Allah, panggilan Allah itu mampu menyapa hati manusia dan mendorong manusia untuk bertobat. Maka dengan katekese orang diajak untuk melihat kembali hidupnya, mengenal kembali kenyataan hidupnya. Yang kedua, tentu membangun yang namanya persekutuan iman. Maka dalam katekese harus terjadi namanya persekutuan iman, di mana pewarta sendiri bicara berdasarkan keyakinannya, pengalamannya, lalu Allah sendiri menyentuh, mencurahkan Roh Kudusnya, sehingga betul-betul setiap orang yang diberi katekese melihat, sampai merasakan yang namanya sentuhan sabda Allah itu. Dengan begitu sungguh sabda Allah menyentuh hati, kenyataan hidup manusia. Di sini maka karya pewartaan harus membangun empati bagi umat beriman. Maka kalau kita ditanya, apa sih tujuan katekese? Jawabannya sederhana sekali. Supaya umat beriman makin menyerupai Kristus sendiri. Dari esse in Christo menjadi agire in Christo. Metanoia, bertobat. Maka dengan orang diberi katekese, orang diharapkan makin berpartisipasi dalam iman gereja. Karena pembinaan ini selalu pembinaan bersifat komunal, jemaat, dalam konteks keseluruhan. Dan berikutnya diharapkan bahwa katekese itu semakin merata. Artinya apa? Setiap umat beriman serentak bisa mengalaminya dan mampu menjalankan tugas dan tuntutannya, yaitu memberi kesaksian Injil dan mewartakan iman. Maka kalau kita mau bicara soal bagaimana hendaknya katekese kita kembangkan di Indonesia, maka ini penting, ada integrasi, swadaya, ada karisma, harus ada komunio, kesatuan umat. Lalu juga soal implikasi. Integrasi artinya apa? Jangan dipisah antara hidup sehari-hari dan ibadah, karena itu satu kesatuan utuh. Yang kedua, swadaya, bahwa hidup jemaat ditanggung oleh jemaat.
Lalu yang ketiga ada karisma, kekasihan-kekasihan, keunggulan-unggulan, karunia-karunia yang dimiliki yang ada dalam gereja itu perlu dijaga, dilestarikan, diberi ruang untuk berkembang. Dari sisi umat, masyarakat, umat Kristen hendaknya dilihat. Kalau berkatekese ya perlu melihat situasinya kayak apa. Jangan langsung tembak saja. Kalau Anda mau katekese untuk umat yang belum pernah masuk mall, belum pernah ngerti mall itu bentuknya kayak apa, ya jangan pakai perumpamaan mall. Maka pengembangan gereja ditempatkan dalam konteks pengembangan penghayatan iman umat seluruhnya. Konteksnya pengembangan iman umat seluruhnya. Implikasinya, maka katekese perlu mengenal masyarakat, perkembangannya, filosofinya, iptek ini. Lalu menyentuh seluruh masyarakat dalam segala lapisannya. Dan yang terakhir, katekese perlu menanggapi segala bidang kehidupan, menanggapi soal-soal masyarakat yang ikut mewarnai kehidupan rakyat banyak. Ini sesuatu yang penting, perlu diingat-ingat kalau kita berkatekese. Dan dalam konteks perbincangan kita soal hubungan antara teologi dan katekese, teologi sungguh akan membantu katekese, sehingga katekese sungguh bicara membuat hidup umat berubah, makin menyerupai Kristus dan makin mencintai gereja. Itu saja yang bisa kita jelaskan dalam topik ini. Terima kasih, selamat belajar.